Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Pardi, seorang bapak berusia 45 tahun yang bekerja sebagai driver ojek online, sedang beristirahat di warung kopi. Malam itu hujan rintik-rintik, dan orderan sedang sepi. Tiba-tiba, masuk satu pesanan makanan dari sebuah restoran yang familiar baginya. Namun, yang aneh, titik pengirimannya menunjukkan lokasi yang berada di tengah pemakaman tua di pinggiran kota. Kisah mistis dimulai dari sini. Hujan masih rintik-rintik ketika Pardi menekan tombol "Terima pesanan" di aplikasi ojek online-nya. Matanya sedikit menyipit, mencoba memastikan titik pengantaran yang tertera di layar ponselnya. Lokasi TPU Rawa Sentong. Ia mengernyit, sedikit bingung. Masa ada orang pesan makanan ke kuburan? Pikirnya. Namun, dalam pekerjaannya sebagai driver ojek online, hal-hal aneh bukanlah sesuatu yang baru. Pernah suatu kali, ia mengantar makanan ke rumah yang ternyata kosong dan tak berpenghuni. Waktu itu, ia hanya berpikir bahwa mungkin alamat yang dimasukkan salah. Tapi, kalau ini benar-benar pemakaman, apa mungkin ada petugas yang bekerja lembur atau penjaga makam yang memesan? Pardi menghela napas dan mengusap wajahnya. Jam di dashboard motornya menunjukkan pukul 23.47. Hampir tengah malam. Ia melirik ke arah warung kopi tempatnya biasa nongkrong dengan teman-teman sesama driver. Sebagian besar sudah pulang. Hanya tersisa beberapa orang yang masih asyik mengobrol di bawah temaram lampu jalan. "Ambil orderan dulu, Pak Pardi," tanya seorang teman sesama driver yang duduk di bangku kayu sambil menyeruput kopi. "Iya, lumayan buat tambahan," jawab Pardi sambil memasang jaketnya. "Tapi udah malam, hati-hati di jalan. Apalagi kalau ke daerah yang sepi." Pardi hanya tersenyum kecil, lalu menyalakan motornya. Ia melirik layar ponselnya sekali lagi untuk memastikan alamat restoran, lalu memutar gas dan meluncur di bawah gerimis yang semakin menipis. Restoran tempat ia mengambil pesanan adalah rumah makan Padang yang masih buka 24 jam. Di etalase kaca, deretan lauk pauk yang masih tersisa tampak sudah mulai mengering di bawah lampu pijar. Seorang pegawai restoran yang mengenakan celemek lusuh menghampiri Pardi ketika ia menyebutkan nomor pesanan. "Oh, ini Abang Pardi." "Iya, betul," jawab Pardi, membaca nama pelanggan di aplikasi. "Atas nama Yono." "Ya." Si pegawai mengangguk, lalu berjalan ke belakang untuk mengambilkan pesanan. Sementara menunggu, Pardi melihat sekeliling. Restoran ini memang tidak begitu ramai di malam hari. Hanya ada satu pelanggan yang duduk di sudut, seorang pria tua yang sedang makan dengan perlahan. Beberapa saat kemudian, si pegawai kembali dengan bungkusan plastik berisi makanan. Ia menyerahkannya kepada Pardi, tetapi sebelum Pardi pergi, pegawai itu bertanya dengan suara pelan. "Bang, ini beneran diantar ke TPU Rawa Sentong?" Pardi tertegun. "Iya, kenapa?" Pegawai itu terlihat ragu-ragu, tapi akhirnya menggelengkan kepala. "Nggak apa-apa, Bang. Hati-hati di jalan aja." Pardi menerima bungkusan makanan itu dengan sedikit perasaan aneh. Ia memasukkannya ke dalam tas pengantaran yang terpasang di bagian belakang motornya, lalu kembali melihat layar ponselnya. Perjalanan diperkirakan memakan waktu sekitar 20 menit. Hujan sudah benar-benar berhenti saat ia mulai mengendarai motornya lagi. Jalanan basah berkilau terkena pantulan lampu jalan yang redup. Sesekali, ia melewati beberapa mobil yang melaju dengan santai, tetapi semakin lama jalan yang ia tempuh semakin sepi. Setelah melewati perumahan dan beberapa warung yang sudah tutup, Pardi mulai memasuki jalan yang lebih jarang dilalui kendaraan. Pohon-pohon besar berdiri di tepi jalan. Dahan-dahannya bergoyang tertiup angin malam. Jalanan ini memang bukan yang biasa ia lewati, tapi Google Maps mengarahkan rute tercepat ke TPU Rawa Sentong melalui jalan ini. Semakin jauh ia berkendara, semakin sunyi suasananya. Pardi mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Udaranya lebih dingin dari biasanya. Bahkan dengan jaket tebal yang ia kenakan, hawa dingin itu terasa menusuk.
Ia merapatkan jaketnya sambil melirik kaca spion. Di belakang, jalan tampak kosong. Tidak ada mobil, tidak ada motor lain. Hanya dirinya sendiri. Perasaan tidak nyaman mulai muncul dalam dadanya. Ia mencoba mengabaikannya dengan fokus pada jalan di depan. Namun, tiba-tiba ia merasa ada sesuatu yang aneh. Motor yang ia kendarai mulai terasa berat. Seperti ada sesuatu yang membebani bagian belakangnya. Pardi menoleh cepat ke belakang, tapi tidak melihat apa-apa. Tas pengantaran masih di sana, terikat dengan kencang. Perasaanku saja mungkin, gumamnya, meski ada ketegangan di suaranya. Ia mencoba mempercepat laju motornya, tapi perasaan berat itu masih ada. Kemudian, tanpa peringatan, hawa dingin yang tadi terasa menggigil tiba-tiba berubah menjadi rasa panas yang menusuk. Keningnya mulai berkeringat. Meskipun udara dingin masih menyelimuti sekitarnya, ia melirik lagi ke kaca spion. Dan kali ini, sesuatu tampak di sana. Bayangan. Samar. Tapi ada. Seperti seseorang sedang duduk di jok belakang motornya. Pardi langsung menoleh dengan cepat. Namun, tidak ada siapa-siapa. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia menggenggam setang motornya lebih erat, berusaha tetap fokus. Brak! Suara keras terdengar dari belakang, seperti sesuatu jatuh dari motornya. Pardi langsung mengerem mendadak, membuat tubuhnya sedikit terdorong ke depan. Jantungnya berdebar kencang saat ia menoleh ke belakang. Tas pengantaran masih di sana, utuh. Tidak ada apa-apa yang jatuh. Tapi di belakang motornya, di aspal basah yang berkilauan, ada sesuatu yang membuat tengkuknya meremang. Jejak kaki basah. Tapi jejak itu aneh, tidak beraturan. Seperti seseorang, atau sesuatu, yang berjalan dengan cara yang tidak normal. Pardi menelan ludah. Ia harus segera pergi dari sini. Ia memutar gas motornya. Tapi saat itu juga, dari kaca spion, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir berteriak. Seseorang berdiri di tengah jalan, tepat di belakang motornya. Sosok itu mengenakan pakaian lusuh dan basah. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya. Dan saat Pardi mencoba menajamkan pandangannya, sosok itu tersenyum. Namun, senyum itu bukan senyum biasa. Senyum itu lebar, terlalu lebar, hingga menyentuh kedua telinganya. Pardi langsung memutar gas sekuat tenaga dan melaju sekencang mungkin. Jantungnya berdebar kencang. Napasnya memburu. Ia tidak berani menoleh lagi ke belakang. Namun, saat hampir mencapai gerbang pemakaman, suara berbisik terdengar di telinganya. "Bang, makanannya buat aku, kan?" Udara semakin dingin saat Pardi melewati gerbang besi berkarat yang menandai pintu masuk TPU Rawasentong. Jalan berbatu yang dipenuhi genangan air hujan memantulkan cahaya lampu motor, menciptakan bayangan-bayangan aneh di antara deretan nisan tua yang tak beraturan. Beberapa di antaranya miring, tertutup lumut, atau bahkan pecah seperti tak pernah dikunjungi selama bertahun-tahun. Di layar ponselnya, titik tujuan menunjukkan bahwa ia sudah sampai. Namun, tidak ada siapa-siapa di sana. Ia menelan ludah, matanya menyapu sekeliling. Tidak ada petugas, tidak ada pengunjung, hanya hamparan makam yang terdiam dalam kegelapan. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah yang bercampur bau melati. Pardi menghela napas dalam, mencoba menenangkan diri. Mungkin orangnya telat datang. Aku tunggu bentar aja, pikirnya. Ia menurunkan standar motornya dan mematikan mesin. Suasana semakin sunyi, hanya terdengar suara serangga malam dan dedaunan yang bergesekan tertiup angin. Namun, semakin lama ia menunggu, semakin terasa ada sesuatu yang tidak beres. Karena suara-suara aneh mulai terdengar. Awalnya, hanya suara gemerisik di antara semak-semak. Seperti sesuatu yang bergerak di antara rerumputan basah. Pardi melirik ke arah suara itu. Matanya menajam menembus gelap. Namun, ia tidak melihat apapun selain bayangan pohon yang bergoyang perlahan. Ia mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya hewan kecil atau ranting yang jatuh. Namun, tak lama kemudian, terdengar bisikan. Pelan, hampir seperti desahan. "Pak!"
Jantung Pardi langsung berdegup kencang. Suara itu berasal dari belakangnya. Ia menoleh cepat, tetapi tidak melihat siapapun. Namun, tiba-tiba, ada suara langkah kaki tepat di belakangnya. Krek, krek, krek. Seperti seseorang yang berjalan di atas kerikil basah. Pelan tapi pasti. Pardi menegang. Tenggorokannya terasa kering. Ia mencoba berpikir logis. Bisa saja ada orang lain di sini. Mungkin pelanggan yang datang terlambat. Ia membuka aplikasi ojek online dan mencoba menghubungi nomor pelanggan. Namun, sinyal ponselnya tiba-tiba melemah. Panggilan gagal. Saat itu juga, suara tangisan terdengar di kejauhan. Pelan, tersedu-sedu. Seperti suara seorang perempuan menangis di antara nisan-nisan tua. Suasana di sekitar terasa semakin berat. Seolah udara malam menjadi lebih tebal dan menekan tubuhnya. Halo, Mas Yono. Pardi mencoba memanggil. Suaranya sedikit bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang kembali berdesir, membawa serta bisikan samar yang terdengar di telinganya. Pak Aak, aku lapar. Dada Pardi berdebar kencang. Ia ingin segera pergi, tapi rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Matanya menelusuri setiap sudut pemakaman yang remang-remang. Hingga, di antara nisan-nisan tua yang tertutup lumut, ia melihat sesuatu. Sosok hitam berdiri di kejauhan, setengah tertutup bayangan pohon besar. Diam, tak bergerak. Darah Pardi langsung berdesir. Ia ingin percaya bahwa itu hanya bayangan dari pepohonan, tetapi tubuhnya menegang saat sosok itu perlahan bergerak. Bukan berjalan, tapi melayang ke samping, berpindah dari balik satu nisan ke nisan lain, seperti sedang mengintainya. Darah Pardi terasa membeku. Tangannya gemetar saat mencoba meraih ponselnya, tapi jari-jarinya terasa kaku. Sosok itu semakin dekat, perlahan-lahan, mendekati motornya. Lalu, saat Pardi berkedip, sosok itu hilang. Pardi mengucek matanya, memastikan ia tidak salah lihat. Namun, tiba-tiba, suara napas berat terdengar tepat di belakang telinganya. Hahaha. Pardi melonjak, hampir saja jatuh dari motornya. Ia menoleh cepat, tapi yang ia lihat hanya kegelapan. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan menunggu di hadapannya. Di kaca spion motornya, ada wajah pucat dengan mata hitam pekat menatap langsung ke arahnya. Tanpa berpikir panjang, Pardi langsung menyalakan motornya dan memutar gas sekuat tenaga. Ban belakangnya sempat terpeleset di tanah berlumpur, tetapi ia berhasil mengendalikan kendaraannya. Ia melaju sekencang mungkin melewati jalan berbatu, mencoba keluar dari pemakaman terkutuk ini. Namun, saat hampir mencapai gerbang, brak, sesuatu seperti menghantam bagian belakang motornya, membuatnya hampir terjatuh. Saat ia menoleh ke belakang, sosok hitam itu kini berdiri di tengah jalan, lebih dekat dari sebelumnya. Dan kali ini, Pardi bisa melihatnya lebih jelas. Sosok itu mengenakan pakaian putih lusuh. Rambut panjangnya basah menempel di wajahnya yang penuh luka. Matanya hitam legam, kosong, dan mulutnya sobek hingga ke pipi, tersenyum lebar dengan deretan gigi hitam yang tajam. Pak Aak, aku lapar. Pardi menjerit dan kembali menarik gas. Motornya melaju dengan liar, menerobos gerbang tanpa memperdulikan apapun lagi. Angin malam menusuk wajahnya, dan bulu kuduknya masih berdiri. Ia tidak berani melihat ke belakang lagi. Namun, di kaca spion, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan kendali. Sosok itu kini duduk di jok belakangnya, dengan senyum lebar dan tangan kurus mencengkeram bahunya. Setelah beberapa menit melaju tanpa arah, Pardi akhirnya berhasil keluar dari area pemakaman. Jalanan yang tadinya gelap kini berubah kembali ke jalan yang lebih terang dengan beberapa lampu jalan menyala. Ia berhenti di tepi jalan, napasnya tersengal-sengal, matanya berkaca-kaca, tubuhnya gemetar hebat. Namun, saat ia mencoba mengatur napas, ponselnya tiba-tiba bergetar. Notifikasi masuk. Tangannya masih gemetar saat ia mengangkat ponsel itu dan membaca pesan yang muncul di layar. Dari Yono. Makasih, Pak.
Udah antar makanannya. Aku suka rendangnya. Jantung Pardi hampir berhenti. Tangannya perlahan menekan layar untuk membuka pesan itu lebih lanjut. Di bawah teks pesan itu, ada sebuah foto yang dikirim oleh pengirimnya. Foto itu adalah makam yang tadi ada di pemakaman. Dan di batu nisannya, tertulis nama pelanggan yang ia antar tadi. Yono, 1992-2020. Pardi langsung melempar ponselnya dan berteriak. Pardi masih terengah-engah. Tangannya gemetar saat meraih kembali ponselnya yang jatuh ke tanah. Layarnya masih menyala, menampilkan notifikasi pesan dari pelanggan yang seharusnya tidak ada. Makasih, Pak. Udah antar makanannya. Aku suka rendangnya. Matanya terpaku pada foto makam yang dikirim si pelanggan. Makam itu ada di TPU Rawasentong. Pardi menggeleng cepat, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya kebetulan. Ini pasti ada yang ngerjain aku. Dengan napas masih memburu, ia mencoba menelepon nomor pelanggan. Jarinya gemetar saat menekan tombol call. Tut, suara sambungan terdengar. Pardi menempelkan ponsel ke telinga, berharap seseorang, siapapun, mengangkatnya dan memberinya penjelasan. Namun, yang terdengar bukan suara manusia biasa. Saya sudah di sini. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Jantung Pardi mencelos. Ia menelan ludah, matanya bergerak liar ke sekeliling, mencari keberadaan seseorang. Jalanan sepi. Tidak ada siapapun selain dirinya. Ia mencoba berbicara dengan suara serak. Halo? Mas Yono. Hening. Kemudian, suara itu terdengar lagi. Saya sudah di sini, Pak. Pardi merasakan bulu kuduknya meremang. Jantungnya berdebar lebih cepat dari sebelumnya. Tangannya mulai berkeringat. Ia menoleh ke kanan. Kosong. Ia menoleh ke kiri. Tidak ada siapa-siapa. Ia menoleh ke spion motornya. Dan di sanalah ia melihatnya. Seseorang sedang duduk di jok belakang. Pardi berteriak keras dan melompat dari motornya. Ponselnya terlempar ke tanah. Suaranya masih menyala dengan sambungan yang belum terputus. Saya sudah di sini, Pak. Pardi tersungkur ke tanah. Tangannya berusaha mencari pegangan di atas aspal basah. Napasnya memburu. Jantungnya berdegup kencang seperti ingin meledak. Dengan tubuh gemetar, ia perlahan mendongakkan kepala untuk melihat ke arah motornya. Namun, jok belakang kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya bayangan pohon dan kabut tipis yang mengambang di udara malam. Pardi menggeleng cepat, mencoba memastikan dirinya tidak berhalusinasi. Tangannya mencubit lengannya sendiri, berharap rasa sakit akan membangunkannya dari mimpi buruk ini. Namun, ini bukan mimpi. Ini nyata. Dan hal paling menakutkan baru saja terjadi. Tepat di samping helmnya yang tergeletak di tanah, ponselnya masih menyala dengan suara yang terus berbisik. Saya sudah di sini, saya sudah di sini. Suara itu berulang, semakin pelan, sampai akhirnya berhenti sepenuhnya. Layar ponselnya mati sendiri. Pardi tidak tahu harus berbuat apa. Akal sehatnya sudah hampir lenyap. Ia ingin pergi dari tempat ini, tapi lututnya masih lemas. Namun, sebelum ia bisa berdiri, sesuatu menarik perhatiannya. Dari sudut matanya, ada bayangan yang bergerak. Di seberang jalan, di bawah pohon besar dengan akar menjulur seperti tangan melingkar ke tanah, berdiri seorang pria. Pria itu mengenakan kaos putih dengan celana hitam. Wajahnya pucat, hampir tak berwarna. Ia berdiri diam, menghadap Pardi. Angin berhembus perlahan, membawa suara gemerisik dedaunan. Pardi mencoba mengumpulkan keberanian. Mas Yono? Tanyanya dengan suara parau. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri, tersenyum. Senyum yang terlalu lebar, terlalu salah. Lalu, tiba-tiba, pria itu menghilang. Bukan seperti orang yang berlari. Bukan seperti orang yang berbalik badan. Ia menguap ke udara, seperti bayangan yang tersapu angin. Dan tepat setelah itu, suara ketukan keras terdengar dari motornya. Tok, tok,
Tok, Pardi menoleh cepat. Di atas jok belakang motornya, bungkusan makanan yang seharusnya sudah ia antarkan kini ada di sana lagi. Pardi langsung berdiri dan mundur selangkah. Itu tidak mungkin. Ia yakin sudah menyerahkan makanan itu di depan makam. Tapi sekarang, bungkusan itu ada di jok belakang motornya. Utuh. Seolah-olah belum pernah dibuka. Dengan tangan gemetar, ia mengulurkan tangan dan menyentuh plastiknya. Seperti baru saja diambil dari restoran. Tiba-tiba, suara samar terdengar lagi di sekelilingnya. "Pak, kenapa makanan saya dikembalikan?" Pardi menahan napas. Suara itu terdengar dekat. Perlahan, ia mendongakkan kepala dan melihat ke kaca spion motornya. Dan di sanalah ia melihatnya. Wajah pria tadi berada tepat di sampingnya. Mata hitamnya menatap langsung ke arah Pardi. Mulutnya yang sobek tersenyum lebar. Pardi tidak berpikir dua kali. Ia langsung menendang motornya dan berlari sekencang mungkin menjauh dari tempat itu. Ia berlari tanpa arah. Napasnya memburu. Kakinya hampir tersandung di jalan berbatu. Di belakangnya, ia mendengar suara langkah kaki mengikuti. Cepat, semakin cepat. Dan suara itu berbisik di telinganya. "Saya lapar, Pak." Pardi tidak tahu berapa lama ia berlari. Yang ia tahu, saat akhirnya berhenti, ia sudah berada jauh dari motornya, berdiri di dekat sebuah pos polisi kecil di tepi jalan utama. Tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Seorang polisi yang sedang berjaga melihatnya dengan ekspresi bingung. "Pak, kenapa?" tanya polisi itu. Pardi masih terengah-engah, mencoba bicara tetapi suaranya tersendat. Saya tadi di TPU Rawasentong ada sesuatu." Wajah polisi itu langsung berubah serius. "TPU Rawasentong? Sendirian?" Pardi mengangguk lemah. Si polisi saling pandang dengan rekannya sebelum bertanya dengan suara pelan. "Pak, tadi kesana nganter pesanan, ya?" Pardi mengangkat wajahnya. "Iya, tapi..." Sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, si polisi menghela napas berat. "Lain kali jangan ambil orderan yang alamatnya ke situ, Pak," ucapnya. Suaranya terdengar serius. "Bukan pertama kali ada driver ngalamin kejadian aneh di sana." Pardi menelan ludah. "Maksudnya, Pak?" Si polisi tidak langsung menjawab. Ia melirik keluar pos, ke arah jalanan yang kembali sunyi. Lalu, dengan suara rendah, ia berkata, "Yono, udah meninggal 3 tahun lalu. Tiap tahun, ada aja yang nganter makanan buat dia." Pardi merasakan dunia di sekelilingnya berhenti. Kengerian menjalar ke seluruh tubuhnya. Dan saat itu juga, ponselnya yang ada di saku tiba-tiba bergetar. Ia menatap layar dengan tangan gemetar. Notifikasi baru. Dari Yono. "Pak, makanannya mana?" Malam semakin larut, dan hawa dingin di sekitar pemakaman terasa semakin menusuk tulang. Pardi berdiri diam di tepi jalan, masih terpaku pada pesan terakhir yang muncul di layar ponselnya. "Pak, makanannya mana?" Tangannya gemetar saat ia menekan tombol daya, mematikan layar. Ia ingin percaya bahwa ini semua hanya mimpi buruk, bahwa ia hanya mengalami kelelahan setelah seharian bekerja. Namun, napasnya yang memburu dan keringat dingin yang mengalir di pelipisnya memberitahu bahwa ini nyata. Dan teror itu belum berakhir. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lain, bau melati. Pardi membeku. Perlahan, ia mengangkat kepalanya. Matanya menyapu area pemakaman yang gelap. Lampu jalan di seberang tampak redup, dan suasana di sekitarnya semakin sunyi. Namun, ada sesuatu yang berubah. Dari kejauhan, di antara deretan nisan tua yang berlumut, ada sosok yang berdiri diam. Sosok berjubah putih. Pardi langsung menegang. Dadanya naik turun dengan cepat. Jantungnya berdebar kencang. Sosok itu berdiri di tengah pemakaman, tak bergerak. Wajahnya tak terlihat, tertutup bayangan dan kain putih panjang yang menjuntai ke tanah. Awalnya,
Pardi berpikir mungkin itu kain atau plastik yang tersangkut di pohon. Namun, ketika angin bertiup, kain itu tidak bergerak sama sekali. Pardi merasakan tenggorokannya mengering. Ia ingin berbalik dan lari, tapi tubuhnya terasa berat. Kemudian, sosok itu mulai bergerak, bukan berjalan, bukan melangkah, tapi melayang. Pardi tersentak, napasnya tercekat, tubuhnya membeku di tempat. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Sosok itu semakin mendekat, langkahnya lambat tapi pasti. Aroma melati semakin menusuk, bercampur dengan bau tanah basah yang tiba-tiba terasa begitu pekat. Jarak mereka kini hanya sekitar 10 meter, 8 meter, 5 meter. Pardi mencoba melangkah mundur, tapi lututnya gemetar. 3 meter, dan saat jarak mereka tinggal hanya 2 meter, Pardi akhirnya bisa melihatnya lebih jelas. Dan itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Sosok itu berhenti tepat di depan Pardi. Ia bisa melihat bagian bawah kain putihnya yang sedikit kotor, seolah sudah lama berada di tempat ini. Kemudian, perlahan, sosok itu mendongakkan kepalanya. Pardi tidak ingin melihat, tapi matanya seakan dipaksa untuk menatap. Saat wajah itu terlihat, darahnya langsung membeku. Wajah sosok itu tidak memiliki mata. Hanya 2 lubang hitam menganga di tempat matanya seharusnya berada. Kulitnya putih pucat, hampir transparan, dengan bibir yang sobek hingga ke pipi. Dan dari mulutnya yang menganga, keluar suara bisikan. "Pak!" Pardi tidak bisa menahan diri lagi. Ia langsung berteriak sekeras-kerasnya dan mundur dengan panik. Namun, saat ia berkedip, sosok itu lenyap. Hanya ada udara kosong di depannya. Tidak ada jejak, tidak ada suara. Hanya aroma melati yang masih menggantung di udara. Dengan tubuh masih gemetar, Pardi berlari sekencang mungkin ke arah motornya. Ia tidak peduli lagi apakah ia jatuh atau tersandung. Yang ia tahu, ia harus pergi dari tempat ini. Begitu sampai di motornya, ia dengan cepat menyalakan mesin dan memutar gas. Ban belakang sedikit tergelincir di tanah basah, tapi akhirnya ia bisa melaju. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Jalanan gelap di depannya terasa begitu panjang, seperti tidak ada ujung. Namun, tepat saat ia hampir mencapai gerbang keluar, ia mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Pak, kenapa buru-buru?" Suara itu berasal dari belakangnya. Di atas jok belakang motornya, Pardi menoleh sekilas ke kaca spion, dan langsung menyesalinya. Di sana, duduk di belakangnya, sosok berjubah putih tadi. Namun kali ini, wajahnya lebih jelas. Lubang hitam di tempat matanya terasa begitu dalam, seakan bisa menarik Pardi masuk ke dalam kegelapan yang tak berujung. Dan bibir sobeknya tersenyum lebar. Senyum yang tidak seharusnya ada. Pardi menjerit sekuat tenaga dan menarik gas sekuat mungkin. Motor melaju dengan kecepatan tinggi, berusaha keluar dari pemakaman yang terasa seperti perangkap maut. Namun, semakin jauh ia pergi, jalan di depannya tidak berubah. Pohon-pohon besar tetap berdiri di kanan dan kirinya. Nisan-nisan tua masih bertebaran di sekitar. Ia seperti tidak pernah keluar dari tempat ini. Keringat dingin membanjiri tubuhnya. Napasnya tersengal. Lalu, terdengar suara tawa kecil di telinganya. "Hehe." Pardi hampir kehilangan kendali atas motornya. Suara itu terdengar sangat dekat. Terlalu dekat. Tepat di samping telinganya. Dan saat ia menoleh sedikit, wajah pucat itu kini ada tepat di sampingnya. Pardi tidak tahu harus berbuat apa. Otaknya kacau. Tubuhnya seakan tidak bisa bergerak sesuai keinginannya. Namun, tiba-tiba, di kejauhan, ia melihat sesuatu yang membuat hatinya sedikit lega. Cahaya. Bukan cahaya lampu jalan, tapi semacam cahaya redup yang terasa familiar. Tanpa pikir panjang, ia melaju ke arah cahaya itu. Sosok di belakangnya masih ada. Tawa kecil masih terdengar. Tapi ia tidak peduli. Ia hanya fokus ke cahaya di depannya. Semakin dekat, dan tepat saat ia melewati cahaya itu, semua menjadi gelap. Pardi membuka matanya.
Ia mendapati dirinya terbaring di tepi jalan, di samping motornya yang terguling. Kepalanya pusing, tubuhnya terasa sakit, seperti habis mengalami kecelakaan. Ia mengedarkan pandangan. Sekarang ia berada di jalan yang normal. Ada beberapa rumah di kejauhan. Lampu-lampu jalan menyala seperti biasa. Tidak ada kuburan. Tidak ada kegelapan. Tidak ada sosok berjubah putih. Pardi menghela napas berat. Masih mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Namun, sebelum ia bisa merasa benar-benar lega, ponselnya bergetar. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya dan membaca pesan yang masuk. "Pak, hati-hati di jalan. Aku masih lapar." Dikirim oleh Yono, tepat pukul 00. Pardi masih terduduk di tepi jalan. Napasnya tersengal. Matanya menatap kosong ke layar ponsel yang menampilkan pesan terakhir dari pelanggan misterius. "Pak, hati-hati di jalan. Aku masih lapar." Tangannya gemetar saat ia menekan tombol daya, mematikan layar ponselnya. Jantungnya masih berdebar kencang, dan tubuhnya terasa lemas. Namun, ia tidak bisa terus diam di sini. Ia harus pergi. Dengan susah payah, ia bangkit dan meraih motornya yang terguling di tanah. Mesin motor masih bisa dinyalakan, meskipun tubuhnya masih terasa lemah. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Apapun yang tadi terjadi, yang penting sekarang ia sudah keluar dari pemakaman. Atau, setidaknya, itulah yang ia pikirkan. Pardi memutar gas, meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Jalanan tampak sepi. Hanya ada beberapa pohon di kanan dan kiri. Ia melihat Google Maps di ponselnya, memastikan arah pulangnya. Namun, saat ia mulai melaju, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Pardi terus melaju di jalan lurus dengan kecepatan sedang. Pohon-pohon di sekitarnya tampak semakin jarang, berganti dengan tanah lapang dan beberapa bangunan kosong. Namun, setelah beberapa menit berkendara, sesuatu terasa janggal. Ia merasa jalan ini terlalu panjang. Seharusnya, ia sudah mendekati perempatan besar yang mengarah ke jalan utama. Tapi yang ada di depannya hanyalah jalan lurus yang tak kunjung berubah. Ia melirik ke Google Maps. Titik biru yang menunjukkan lokasinya tidak bergerak. Padahal, ia merasa sudah berjalan cukup jauh. Pardi mengerutkan kening. Ia berhenti sejenak, mencoba mengecek sinyal ponselnya. Tidak ada sinyal. Bibirnya mulai bergetar. Apa yang terjadi? Ia menoleh ke belakang, berpikir untuk kembali ke tempat tadi. Namun, jalan di belakangnya kini tampak sama dengan yang di depannya. Tidak ada perempatan. Tidak ada pemakaman. Hanya jalanan kosong yang membentang tanpa ujung. Pardi menarik napas dalam-dalam. Mungkin aku salah jalan. Ia mencoba tetap berpikir logis. Dengan hati-hati, ia kembali melaju, berharap akan menemukan sesuatu yang familiar. Namun, setelah beberapa menit, pemandangannya tidak berubah. Ia mulai panik. Jalanan ini terasa seperti lingkaran tanpa ujung. Tangannya semakin berkeringat di atas setang motor. Ia melirik ke spion, dan di sana, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan seseorang sedang berdiri di tengah jalan, jauh di belakangnya. Seseorang dengan jubah putih. Pardi langsung menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun, saat ia kembali melihat ke spion, sosok itu kini lebih dekat. Pardi tersentak dan langsung memutar gas, memacu motornya lebih cepat. Angin malam terasa lebih dingin, menusuk kulitnya. Jantungnya berdetak tak karuan, kepalanya pusing. Namun, tak peduli seberapa cepat ia melaju, ia tetap berada di jalan yang sama. Napas Pardi semakin berat. Ia mencoba menenangkan pikirannya, berusaha mencari jalan keluar. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari balik suara angin malam, terdengar bisikan. "Pak, kenapa terburu-buru?" Pardi langsung menoleh ke samping. Tidak ada siapa-siapa, tapi suara itu terdengar jelas. Bisikan itu terdengar dekat. "Pak, saya masih lapar."
Suara itu kini terdengar di telinga kirinya. Seolah seseorang sedang berdiri tepat di sampingnya. Pardi berteriak dan semakin memacu motornya. Ia tidak peduli lagi kemana arah jalan ini membawanya. Yang penting, ia harus pergi dari tempat ini. Namun, tepat saat ia menginjak pedal gas lebih dalam, jalanan di depannya berubah. Dan Pardi terlambat menyadarinya. Pardi mengerem dengan keras. Ban belakang motornya berdecit di atas tanah berkerikil. Ia mendongak, dan yang ia lihat di depannya bukan jalan keluar, melainkan gerbang pemakaman TPU Rawa Sentong. Pardi menatapnya dengan mata melebar. Tidak mungkin. Tadi ia sudah pergi jauh dari tempat ini. Ia menoleh ke belakang, berharap jalan yang ia lewati masih ada. Namun, yang ada di belakangnya hanyalah deretan nisan yang tak beraturan. Pardi merasakan perutnya melilit. Keringat dingin kembali mengalir di pelipisnya. Ia kembali ke pemakaman. Tapi bagaimana? Ia mencoba memutar gas lagi, berusaha pergi. Namun motornya tidak mau menyala. Pardi menekan tombol starter berulang kali, tapi mesinnya hanya mengeluarkan suara serak. Dan saat itu juga, langkah kaki terdengar dari balik gerbang pemakaman. Pardi membeku. Dari balik gerbang tua yang berkarat, terdengar suara langkah kaki mendekat. Perlahan, terseret, ia bisa merasakan kehadiran sesuatu. Dan semakin lama, suara itu semakin mendekat. Ia menatap ke depan dengan tubuh gemetar. Dan dari balik kabut tipis, seseorang muncul. Seorang pria berbaju putih dengan celana hitam. Wajahnya pucat, bibirnya membiru. Ia berjalan pelan, dengan mata hitam pekat yang langsung menatap ke arah Pardi. Pardi mengenali wajah itu. Itu adalah Yono, pelanggan yang seharusnya sudah meninggal 3 tahun lalu. Yono tersenyum lebar, terlalu lebar. Kemudian, ia berbicara dengan suara pelan. "Pak, makasih sudah antar makanannya." Pardi merasakan jantungnya hampir berhenti. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya terasa terpaku di tempat. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Yono perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk sesuatu di belakang Pardi. Dengan tubuh gemetar, Pardi perlahan menoleh ke belakang. Dan di sanalah, di antara nisan-nisan tua, puluhan sosok berjubah putih berdiri diam, menatapnya. Mereka semua tersenyum, dan mereka semua tidak punya mata. Malam terasa lebih pekat dari sebelumnya. Udara dingin menusuk tulang, dan pemakaman tampak lebih gelap, seolah-olah cahaya bulan pun enggan menyentuh tempat ini. Pardi masih berdiri mematung, tubuhnya kaku menatap puluhan sosok berjubah putih di antara nisan. Mereka semua tersenyum, dengan lubang kosong di tempat mata mereka seharusnya berada. "Pak, makanannya mana?" Suara itu terdengar dari segala arah. Berulang-ulang. "Pak, makanannya mana?" Pardi mundur perlahan, ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya terasa lumpuh. Lalu, ponselnya bergetar. Suara notifikasi terdengar nyaring di tengah keheningan. Tangan Pardi yang berkeringat merogoh saku jaketnya dengan gemetar. Ia menatap layar ponselnya dengan jantung berdegup kencang. Pesan dari Yono, "Tolong, antarkan ke makam ini. Aku lapar." Di bawah pesan itu, ada sebuah foto sebuah makam. Dan saat Pardi mengangkat kepalanya, ia melihat makam itu ada tepat di depannya. Pardi tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Ia hanya bisa menatap batu nisan di depannya dengan napas tersengal. Dengan langkah berat, ia mendekati makam itu. Dahinya mulai berkeringat meskipun udara semakin dingin. Matanya tertuju pada nama yang terukir di batu nisan itu. Yono, 1992-2020. Pardi hampir menjatuhkan ponselnya. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa orang yang baru saja memesan makanan darinya sudah meninggal 3 tahun lalu? Jantungnya berdegup makin cepat. Ia mundur selangkah, lalu melihat sekeliling. Puluhan sosok berjubah putih masih berdiri diam, menatapnya. Kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Makam Yono perlahan terbuka. Tanah di atasnya bergerak, seperti ada sesuatu yang mendorong dari dalam.
Pardi ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa berat. Jari-jarinya mencengkeram erat ponselnya. Matanya membelalak saat melihat tangan pucat keluar dari tanah yang basah. Jari-jari itu kurus, kuku-kukunya panjang dan menghitam. Kemudian, dari dalam makam yang kini menganga lebar, sesosok tubuh mulai merangkak keluar. Sosok yang Pardi kenali. Tubuh Yono kotor. Tanah masih menempel di wajah dan pakaiannya. Matanya hitam pekat, kosong, dan bibirnya yang sobek tersenyum lebar. Ia bergerak lambat, namun pasti. Tangannya yang kurus mencengkeram tanah, mendorong tubuhnya keluar dari makamnya sendiri. Lalu, ia mengangkat wajahnya, menatap Pardi. "Pak, aku lapar." Suara itu tidak terdengar seperti suara manusia biasa. Serak, bergetar, seolah berasal dari dunia lain. Pardi akhirnya bisa menggerakkan tubuhnya. Ia mundur dengan napas tersengal. Matanya tidak lepas dari sosok yang kini berdiri di depan makamnya sendiri. Yono sudah mati, tapi kini ia berdiri hidup-hidup di depannya. Bau tanah basah bercampur aroma melati semakin menusuk hidung. Pardi ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Namun, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Sosok-sosok berjubah putih yang tadi diam kini mulai bergerak. Mereka melayang perlahan, mendekati Pardi dari segala arah. Senyuman lebar masih terpatri di wajah mereka yang tak bermata. Pardi tersentak. Ia harus pergi sekarang. Ia berbalik dan berlari secepat mungkin. Angin malam terasa lebih dingin saat Pardi berlari tanpa menoleh ke belakang. Namun, ia bisa merasakan sesuatu mengikutinya. Langkah-langkah berat terdengar di belakangnya, disertai suara tawa kecil yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Hehe." Pardi mempercepat langkahnya. Napasnya semakin berat, dadanya sesak. Namun, tidak peduli seberapa cepat ia berlari, suara itu tidak menjauh. Kemudian, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir terjatuh. Yono kini berlari di sampingnya. Namun, gerakannya bukan seperti manusia biasa. Tubuhnya tersentak-sentak, kakinya tidak sepenuhnya menyentuh tanah, dan kepalanya kadang miring ke arah yang mustahil. Senyumnya tetap lebar, dan matanya masih menatap Pardi. "Pak, aku lapar." Pardi akhirnya berteriak sekencang mungkin. Ia tidak peduli lagi. Ia hanya ingin pergi dari tempat ini. Dan saat itulah, ia melihat sesuatu di depan. Sebuah gerbang besi berkarat. Gerbang keluar dari pemakaman. Dengan sisa tenaganya, Pardi berlari secepat mungkin menuju gerbang itu. Tangan dan kakinya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya kembali. Namun, ia tidak peduli. Dan saat akhirnya ia melewati gerbang itu, semua menjadi gelap. Pardi membuka matanya. Ia terbaring di pinggir jalan. Tubuhnya terasa sakit seolah habis mengalami kecelakaan. Ia melihat sekeliling. Jalanan tampak normal. Lampu-lampu jalan menyala terang. Tidak ada pemakaman. Tidak ada Yono. Tidak ada sosok berjubah putih. Ia mengerang pelan, mencoba duduk. Kepalanya masih pusing, tetapi setidaknya ia sudah keluar dari neraka itu. Namun, sebelum ia bisa bernapas lega, ponselnya bergetar lagi. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya dan melihat layar. Pesan dari Yono. "Terima kasih, Pak. Rendangnya enak." Dan di bawah pesan itu, ada sebuah foto. Foto Pardi sedang tidur di atas sebuah makam. Makam dengan nama yang kini membuatnya nyaris pingsan. Namanya sendiri. Pardi tidak berpikir panjang. Dengan sisa tenaga yang masih tersisa, ia melemparkan bungkusan makanan ke atas makam dan langsung berbalik, berlari sekencang-kencangnya. Ia tidak peduli lagi dengan apapun yang terjadi di belakangnya. Yang ia tahu, ia harus keluar dari tempat ini. Namun, saat hampir mencapai gerbang, suara tawa kecil menggema di sekelilingnya. "He!" Pardi langsung menegang. Suara itu datang dari mana-mana. Bukan hanya satu suara, ada banyak. Seolah-olah ada puluhan, bahkan ratusan makhluk yang sedang menertawakan ketakutannya. Pardi menutup telinganya,
berusaha mengabaikan suara itu. Namun, rasa takutnya semakin kuat. Ia mencoba tidak menoleh ke belakang. Namun, ada sesuatu yang membuatnya terpaksa melakukannya. Udara di sekitarnya tiba-tiba terasa dingin. Teramat dingin, hingga membuat napasnya berembun meskipun udara malam tidak seharusnya sedingin ini. Dan saat itu juga, suara tawa berhenti. Pardi merasakan sesuatu berdiri tepat di belakangnya. Dengan tubuh gemetar, ia perlahan menoleh. Dan di sanalah, sosok berjubah putih tadi kini berdiri tepat di belakangnya. Pardi ingin berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Sosok itu tidak bergerak. Ia hanya diam, menatap Pardi dengan mata kosong yang menganga seperti lubang tanpa dasar. Namun, kini wajahnya lebih jelas. Kulitnya bukan putih seperti kain, tapi seperti pucat membusuk. Luka menganga di sekitar bibirnya membentuk senyuman yang tidak wajar, dengan gigi-gigi hitam yang menjulur seperti bukan milik manusia. Dan dari dalam mulutnya, perlahan keluar sesuatu. Belatung. Makhluk kecil itu menggeliat di antara giginya, jatuh perlahan ke tanah. Pardi mundur selangkah, tetapi tubuhnya gemetar hebat. Sosok itu mulai bergerak. Pelan, tangannya yang kurus terangkat, seperti ingin meraih Pardi. Dan saat mulutnya terbuka, terdengar suara serak berbisik. "Pak, aku lapar." Pardi tidak bisa lagi menahan ketakutannya. Ia langsung berbalik dan berlari sekencang mungkin. Namun, saat itu juga, terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Cepat, terdengar terlalu dekat. Pardi tahu sosok itu kini mengejarnya. Ia tidak berani menoleh. Ia hanya terus berlari, berharap gerbang yang tadi dilihatnya benar-benar ada. Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi. Semakin lama ia berlari, jalan di depan tidak berubah. Ia merasa sudah menempuh puluhan meter, tetapi gerbang yang tadi ia lihat tetap terasa jauh. Seolah-olah ia sedang berlari di tempat yang sama. Nafasnya semakin berat, kakinya mulai melemah. Namun, suara langkah kaki di belakangnya tidak berhenti. Justru semakin cepat. Pardi menoleh sedikit, dan ia menyesal telah melakukannya. Sosok itu kini berlari dengan cara yang tidak manusiawi. Tangannya menjulur ke depan, tubuhnya bergerak dengan tersentak-sentak. Kepalanya terkulai ke samping seperti tidak memiliki tulang. Matanya yang kosong tetap menatap Pardi. Dan yang lebih mengerikan, ada lebih banyak sosok lain di belakangnya. Bukan hanya satu, puluhan. Mereka semua berlari mengejar Pardi. Senyuman lebar menghiasi wajah mereka yang rusak. Tawa kecil mulai terdengar lagi, semakin lama semakin keras. Pardi menjerit sekencang mungkin dan berlari lebih cepat. Ia tidak peduli lagi. Yang penting, ia harus keluar dari tempat ini. Akhirnya, setelah berlari tanpa arah, ia melihat gerbang pemakaman di depan. Kali ini, gerbang itu tampak nyata. Besi tuanya berdiri tegak, dengan rantai berkarat yang menggantung di tengahnya. Pardi mengerahkan seluruh tenaganya. Tangannya terulur, hampir menyentuh gerbang itu. Namun, sesuatu menahannya. Tangannya dicengkeram dari belakang. Jari-jari kurus dan dingin menggenggam lengannya. Dan suara serak berbisik tepat di telinganya. "Jangan pergi, Pak. Aku masih lapar." Pardi menjerit keras dan menghentakkan tubuhnya. Ia meronta sekuat tenaga, mencabut tangannya dari cengkeraman itu. Tanpa berpikir lagi, ia melompat melewati gerbang besi dan jatuh tersungkur di tanah beraspal di luar pemakaman. Ia terengah-engah, kepalanya terasa pening. Namun, saat ia mengangkat wajahnya, pemakaman di belakangnya sudah menghilang. Tidak ada lagi gerbang besi, tidak ada makam, tidak ada sosok berjubah putih. Ia kini berada di pinggir jalan yang sepi. Suara jangkrik terdengar dari kejauhan. Semua tampak normal. Atau, begitulah yang ia kira. Pardi terbaring lemas di aspal, masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ia selamat, atau setidaknya, itulah yang ia pikirkan. Namun, tiba-tiba, ponselnya bergetar lagi. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku dan menatap layar. Ada satu pesan baru.
Daryono, "Pak, makasih makanannya." Jantung Pardi hampir berhenti. Namun, bukan pesan itu yang membuatnya benar-benar ingin pingsan. Di bawah pesan itu, ada sebuah foto. Foto Pardi sendiri, sedang berdiri di depan gerbang pemakaman, dengan sosok berjubah putih tepat di belakangnya. Dan di bagian bawah layar ponselnya, ada tulisan kecil berwarna merah. "Anda belum bisa keluar." Pardi tiba di rumah dengan tubuh masih gemetar. Ia bahkan tidak ingat bagaimana caranya sampai di sini. Semua terasa seperti mimpi buruk yang panjang dan melelahkan. Tangannya bergetar saat membuka kunci pintu. Begitu masuk, ia langsung melemparkan helm dan jaketnya ke lantai, lalu bersandar di pintu sambil terengah-engah. Kepalanya masih dipenuhi suara bisikan. "Pak, aku lapar." Ia mengusap wajahnya dengan kasar, mencoba menghilangkan pikiran itu. Ia sudah selamat. Ia sudah keluar. Matanya melirik ke jam dinding. Pukul 3.12 pagi. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menuju kamar dan menjatuhkan diri ke kasur. Hari ini terlalu berat baginya. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia memutuskan tidak akan pernah lagi mengambil orderan malam. Sinar matahari menembus jendela kamar, membangunkan Pardi dari tidur yang penuh kegelisahan. Kepalanya masih terasa berat. Tubuhnya pegal-pegal seolah baru saja berlari berpuluh-puluh kilometer. Namun, ia bersyukur. Ia masih hidup. Ia masih ada di dunia nyata. Sambil menghela napas panjang, ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke dapur untuk membuat kopi. Saat air panas mengisi gelasnya, pikirannya kembali ke kejadian tadi malam. Pemakaman. Pesan misterius itu. Ponselnya yang masih tergeletak di meja bergetar pelan, membuatnya tersentak. Jantungnya berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponselnya dan menyalakan layar. Satu notifikasi baru. Bukan dari Yono. Bukan pesan aneh. Hanya pemberitahuan aplikasi ojek online-nya yang memberi informasi bahwa saldo dompet digitalnya bertambah dari hasil kerja semalam. Pardi menghela napas panjang. Cuma notifikasi biasa. Ia tersenyum kecil, merasa sedikit lega. Mungkin semua itu benar-benar sudah berakhir. Ia mengambil kopi dan duduk di depan televisi, menikmati pagi yang terasa lebih tenang dari biasanya. Namun, saat ia membuka aplikasi ojek online untuk sekadar mengecek, matanya membelalak. Tangannya langsung gemetar hebat. Di layar ponselnya, ada satu pesanan masuk. Dari pelanggan yang sama. Daryono. Tujuan pengantaran. TPU Rawa Sentong. Waktu pesanan masuk. Pukul 00. Pardi menjatuhkan ponselnya. Kepalanya mendadak pusing. Napasnya memburu. Ini tidak mungkin. Ia sudah keluar dari tempat itu. Ia sudah berjanji tidak akan mengambil orderan malam lagi. Tapi, kenapa pesanan ini masih datang? Pardi dengan tangan gemetar mencoba menutup aplikasi. Namun, sebelum ia bisa menekan tombol "keluar", sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Layar ponselnya menjadi hitam. Kemudian, perlahan-lahan, muncul satu pesan baru. "Daryono, Pak, tolong antar makanannya lagi, ya. Aku masih lapar." Jantung Pardi mencelos. Dan sebelum ia bisa melempar ponselnya jauh-jauh, seseorang mengetuk pintu rumahnya. Tok, tok, tok. Pardi menahan napas. Ketukan itu terdengar familiar. Pelan, tapi terasa sangat salah. Tangannya mengepal, tubuhnya membeku. Tidak mungkin ada tamu sepagi ini. Apalagi setelah kejadian semalam. Ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Dan kali ini, ada suara di balik pintu. Pelan, berbisik. "Pak, makanannya sudah siap." Apakah Pardi benar-benar berhasil keluar dari pemakaman? Atau sebenarnya ia masih terjebak dalam dunia Yono? Kadang, beberapa orang menerima pesanan yang tidak seharusnya mereka terima. Dan jika kamu seorang driver ojek online,
Jangan pernah mengambil pesanan ke pemakaman. Kamu tidak pernah tahu siapa sebenarnya pelangganmu. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.